Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu dengan membaca lafaz basmalah. Oke, baik. Gimana kabarnya Kiran? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Kiran kelas berapa? 7, Bu. Kelas 7. Oke. Nah, di sini itu kita akan belajar atau akan mencari tahu terkait operasi dari perkalian bilangan irasional. Nah, Kiran sudah pernah mendengar kalimat bilangan irasional? Pernah, Bu. Oh ya, apa itu yang Kiran tahu? Bilangan irasional adalah bilangan pecahan. Di sini Ibu ada KPD, silahkan diisi dulu biodatanya, mulai dari nama dan juga kelas. Nah, coba dibuka halaman selanjutnya dari LKPD. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Kiran diharapkan mampu menemukan sendiri konsep dari operasi perkalian bilangan rasional atau bilangan pecahan. Nah, melalui pembelajaran berbasis problem based learning. Jadi di sini ada permasalahan yang harus Kiran pecahkan nantinya. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya boleh Kiran baca dulu. Membacalah setiap petunjuk yang terdapat dalam masalah pada lembar kerja yang kalian terima. 2. Berdiskusilah dengan kelompok dalam mengerjakan lembar kerja dalam anggota kelompokmu. 3. Bertanyalah kepada pendidik apabila mengalami kesulitan. Nah, silakan coba dikerjakan dulu, tuliskan pecahan berikut. Jadi ada gambar kan? Gambar pecahan. Baik. Nah, Kiran sudah mengerjakan untuk perintah pertama ya. Di sini tadi Kiran mengerjakannya dengan menghitung yang sebagai di atasnya apa? Atau biasa kita sebut dengan pembilang. Nah, pembilang itu adalah warna apa? Pada warna oranye. Per dari berapa total potongan yang ada gitu ya. Oke, good. Silakan kita lanjutkan. Nah, perhatikan bentuk ini, perkalian pecahan. Ada problem atau permasalahan. Ibu mempunyai setengah bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimilikinya kepada Adi. Jadi si ibunya punya berapa kira? 1/2 bagian jeruk. Oke, dia akan memberikan sebanyak 1/4. Nah, berapa bagian jeruk yang dimiliki Adi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Kiran bagaimana? Nah, silakan kerjakan dulu di lembar selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Bagian mananya Kiran yang bingung? Ini. Oh gitu. Jadi kan nih ada jeruk kan. Kalau misalkan jeruk ini dia utuh, gitu kan. Nah, kita dibilang di permasalahannya ibunya punya 1/2 bagian. Berarti ketika jeruknya seperti ini, berarti punya ibunya yang mana? Oh, yang warna kuning. Berarti ada setengahnya kan, atau 1/2. Nah, inilah milik ibu, gitu kan. Nah, lalu dia ibunya akan memberikan 1/4 dari yang dia punya untuk si Adi. Nah, berarti yang akan dibagikan ibu tuh apakah ini include masuk lagi? Tidak, berarti kita fokusnya cukup ke setengah punya ibunya aja kan. Nah, oke, baik. Berarti dari setengah ini akan diberikan 1/4-nya. Nah, berarti ibaratkannya gini, Adi itu berapa dia menerima? Yaitu 1/4 dari Punya ibu. Nah, punya ibu tadi berapa? 1/2. Oke, good. Nah, berarti 1/4 dari 1/2 itu. Nah, seperti ini bentuknya kan, 1/4 dari 1/2. Nah, kira-kira berapa ya 1/4 dari 1/2? Coba lebih tebal. Nah, setengah. Terus ada 1/4 dari setengah, berarti kita fokusnya 1/4. Berarti dari setengah ini kan. Nah, ada 1/4. 1/3. Memang berniat membawa kue itu untuk dibagi. Tapi sebelum berbagi, ia ingin menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri. Aku sisihkan 1/4 loyang saya untuk nanti, pikir Rani sambil memotong kue itu sama 4 bagian sama Jadi besar 4 bagian. Oke. dan mengambil 1 bagian. Sekarang kue yang tersisa tinggal 3/4 loyang. Ia memberikan 2/3 dari sisa kue itu kepada teman-teman di kelas. Berapa bagian dari seluruh kue yang diterima oleh teman-teman Rani?
per 4. 2 per 3 dari 3 per 4. Berarti yang dia punya itu berapa? Awalnya dulu 3 per 34. Lalu dia membagikan itu dari 3 per 4 itu dibaginya sebanyak 2 per 3. Kira-kira apa maknanya menurut Kiran? Apakah bisa kita selesaikan dengan operasi matematika? Operasi kan ada berapa? Operasi pada matematika ada apa aja itu Kiran? Kira-kira bisa nggak kita jadikan 2 per 3 dari 3 per 4 bagian? Bisa nggak ya kita pakai simbol 2 per 3 dari 3 per 4? Ya berarti enggak digambar. Soalnya bikin 2 per 3 coba kan dia nantinya makna kan? Coba sampaikan dulu ke tuliskan aja kebetulan apa maknanya itu di buku sekolah diambilnya ini aktivitas terakhir ya. Ini boleh nggak mau dijelasin? Oh dijelasin dulu. Nah ini tuh sebenarnya sama dengan yang si Rani tadi. Dia kan punya tadi kalau Rani dari 3 per 4 dibagikannya ke teman-teman kan. Berapa tadi katanya? Ini kan 2 per 3 dari 3 per 4. Berarti dia awalnya punya dulu 3 per 4, jadi dibagikannya 2 per 3 gitu kan. Nah kalau ini berarti itu maknanya sama 2 per 3 dari 3 per 4. Nah maka jadi simbol apa yang kita dapatkan dalam menyelesaikan perkalian? Nah untuk perkalian sendiri, nah gimana cara kita menyelesaikannya? Jadi kan sini ada 6 memang bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Nah kalau misalkan bagi 6 bisa juga kan, 12 juga bisa. Nah jadi tujuan dari penyederhanaan itu kita cari angka yang paling besar yang bisa membagi mereka berdua. Nah ini berapa? 10 per 10 per 21. Berarti kita fokus dulu sama angka yang di paling besarnya. Nah ada 21. 21 tuh bisanya berapa kali berapa? 1 kali 21 bisa? Oke, ada lagi selain itu? Ya, berapa kira? 3 kali 7. Nah, 3 sama 7 bisa nggak? Kalau 10 dibagi 3 bisa? Enggak. Kalau bagi 7? Nggak bisa juga. Ada lagi selain 3 kali 7? 7 kali 3 sama juga kan? Berarti ada nggak angka? Nggak ada, kita dapetin angka. Bagi 21 emang cuma 3 kali 7. Berarti bentuk sederhananya sampai di 10 per 2. Kita lihat dulu nih.
tadi Kiran kalikan dulu kan, baru disederhanain. Menurut Kiran boleh nggak kita sederhanain di awal baru dikalikan? Boleh. Yang penting kita sederhanain kalau di awal. Boleh. Seperti apa kalau menurut Kiran? Itu sama-sama dibagi berapa? Berarti kita tengok kan 16 itu berapa kali berapa? 1 kali 16, 2 kali. Ada lagi? Nggak ada kan? 4 kali 4. 4 kali 4. Nah tadi ada 2, 4 sama 8. Nah 10 bagi 2 bisa? Bisa. Bagi 4? Bagi 8? Bisa. Nah berarti kita bisa bagi 2 keduanya, baik pembilang maupun penyebut. Berarti berapa itu? Bentuk sederhana dari 10 per 16? 5 per 8. Oke, 5 per 8. Terus dikalikan dengan 4 per 8. Nah itu bisa disederhanain atau tidak usah? Bisa. Bisa. Jadi berapa? Boleh dicocok dulu di bawah. 10 per 16 kan? Iya. Nah terus 4 per 8 nya Kiran sederhanain? Iya juga. Nah kira-kira boleh nggak 4 per, kan tadi itu perkalian sama dengan pembilang, kita kalikan dengan pembilang lalu Penyebut dikali dengan penyebut. nah betul banget. Nah boleh nggak ya kalau misalkan kita menyederhanakannya tidak dalam pecahan ini, tapi ini dengan ini, boleh menurut Kiran atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa gitu? Bukan seberangan. Oh dia berseberangan, tapi dia tetap yang 10 ini sebagai apa pada pecahan? Pembilang. Oke. Kalau 8 itu sebagai? Penyebut. Nah yang nggak bisa itu ketika kita membaginya itu adalah yang di atas ini Dengan di atas ini. nah betul banget. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini. Coba Kiran ambil kesimpulan. Berarti kalau A per B dikali C per D itu sama dengan nah AC per BD. Oke, boleh dituliskan. Oke, nah coba isikan ini. Ya, yang sudah kita baca tadi, berarti A sama C ini sebagai apa dia pada pecahan? Pembilang. Pembilang. Kalau B sama D? Penyebut. Oke, berarti kesimpulannya dalam kalimat dapat disimpulkan bahwa suatu pecahan ketika dia dikalikan dengan pecahan lainnya, nih A per B dikalikan dengan C per D itu sama dengan kita kalikan AC. nah A dengan C gitu kan, berarti pembilangnya dengan pembilangnya juga pada pecahan kedua dan Penyebut dengan penyebut. oke kan dituliskan. Jadi menurut Kiran berdasarkan pengerjaan KKPD ini, maka suatu pecahan itu ketika dikalikan dengan suatu pecahan lain itu maknanya kita akan mengalikan Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, good. Nah dalam penyelesaiannya juga nanti bakalan menghasilkan bentuk yang paling sederhananya, begitu ya. Nah sampai di sini apakah ada yang ingin kita tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham? Sudah, Bu. Coba Ibu ulang lagi ya. Jadi ketika pecahan dikalikan dengan suatu pecahan itu maknanya adalah Pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. nah pembilang di sini pembilang pada pecahan pertama kita kalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. Begitu juga dengan penyebutnya. Iya. Oke, begitu. Nah, terima kasih Kiran atas partisipasi aktifnya dalam mengerjakan lembar ini, lembar kerja. Semoga pertemuan ini bisa Kiran
terapkan di materi selanjutnya gitu ya, karena pecahan ini bakalan dibawa terus di MTK. Iya. Nah gitu. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.